Dalam sejarah panjang Teyvat, ada sosok yang berdiri jauh di atas para Arkon. Sosok yang bahkan disebut sebagai bayangan dari kekuatan surgawi itu sendiri. Mereka dikenal sebagai empat bayangan, atau disebut sebagai The Forsaid. Bukan sekedar entitas yang memimpin satu bangsa, mereka adalah fondasi yang tersembunyi dari tatanan dunia. Di masa lalu yang jauh, sebelum munculnya para Arkon, sebelum berdirinya tujuh bangsa, langit pertama kali menurunkan prinsip surgawi. Sebuah entitas absolut yang mengatur keseimbangan dunia. Untuk menaklukkan tujuh sovereign sang naga purba penguasa zaman lama, entitas prinsip surgawi menciptakan empat aspek dari dirinya sendiri. Empat bayangan yang akan menjadi alatnya dalam menegakkan tatanan baru. Mereka adalah Asmodei, Istaroth, Ronova, dan Naberius. Empat nama yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang di Teyvat saat ini. Namun jejak mereka tertanam dalam sejarah, dalam reruntuhan, dalam kutukan, dan dalam keabadian. Selama ribuan tahun, jejak mereka terlihat samar. Ada yang menyebut bahwa kehancuran Khenria adalah bentuk peringatan, bahwa ketika sesuatu mencoba mendekati kebenaran dunia terlalu dekat, bayangan-bayangan itu akan bergerak. Bayangan bukan berarti lemah. Menurut berbagai sumber, kekuatan para bayangan bahkan melampaui para Arkon. Dengan Istaroth disebut sebagai kekuatan yang lebih tinggi daripada Elektro Arkon sebelumnya. Keempat bayangan ini bukan hanya pengamat, mereka adalah pelaku perubahan besar di Teyvat. Mereka menciptakan kehidupan, mereka mengatur waktu, mereka memberikan keabadian, dan mereka menjaga batas realitas itu sendiri. Pengaruh mereka tersebar luas, dari kutukan keabadian Khenria hingga berdirinya kerajaan malam di Northland. Apa tujuan mereka? Tidak seperti para Arkon yang memimpin bangsa dengan kehendak langsung, para bayangan berada di balik layar. Mereka adalah pengatur hukum dunia, pelaksana kehendak surgawi, namun juga memiliki agenda masing-masing. Beberapa di antara mereka mulai mempertanyakan tatanan, beberapa bertindak di luar kewenangan, dan beberapa mulai kehilangan arah. Ketika dunia mulai goyah dan langit tak lagi diam, para bayangan kembali bergerak. Naberius, bayangan yang menguasai kehidupan. Sebagai pencipta awal manusia, hewan, dan tumbuhan, Naberius adalah pembawa kehidupan. Ia menciptakan Egeria untuk menggantikan jantung laut primordial yang hilang. Namun setelah Cataclysm, jantungnya sendiri dimakan oleh Rendotir dan menyatu dalam entitas baru yang tak terkendali. Ronova, bayangan yang menguasai kematian. Bertanggung jawab atas kutukan keabadian yang membelenggu seluruh ras Khenria. Ia juga membantu Northland untuk membangun kerajaan malam. Sebuah tindakan yang membuatnya dicap melampaui batas sebagai bayangan. Sikapnya berubah dari pelindung menjadi pengamat yang dingin dan dari celah merah di langit Teyvat. Istaroth, sang penguasa waktu, dikenal sebagai seribu angin. Ia pernah disembah bersama Barbatos di Mostab dan menjadi salah satu entitas surgawi yang tak meninggalkan Enkanomia. Ia mengatur waktu bukan sebagai garis lurus, tetapi sebagai ruang yang melingkar. Bagi mereka yang terpilih, ia dapat menanam benih di masa lalu untuk panen di masa depan. Dan kemudian ada bayangan yang menguasai space. Asmodei, sang penguasa luar angkasa. Ia adalah entitas pertama yang ditemui Traveler saat mencoba meninggalkan Teyvat. Dengan kekuatan untuk membekukan ruang dan mencerat waktu, ia memisahkan sang Traveler dari saudaranya. Tidak diketahui apakah ia masih setia pada prinsip surgawi, atau telah berkhianat. Kini, keempat bayangan itu perlahan muncul kembali. Mereka tidak ingin disembah, bahkan nama mereka tidak ingin disebut. Namun, kehadiran mereka selalu terasa. Dalam setiap perang besar, dalam setiap kejatuhan bangsa, dan dalam setiap perubahan tatanan dunia. Pertanyaannya, apakah mereka akan tetap sebagai pelaksana kehendak langit? Atau apakah mereka kini berjalan atas kehendak mereka sendiri? Dan jika keempat bayangan memilih jalannya masing-masing, maka Teyvat belum pernah sedekat ini pada perubahan yang benar-benar besar.